Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, dengan karunia dan nikmat-nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita, mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala menambahkan keimanan kita, ketakwaan kita, kualitas daripada keistiqomahan kita untuk senantiasa menjalani perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan perkumpulan pada hari ini menambahkan oleh-oleh yang berharga yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita akan membahas satu risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, yang berjudul Al-Qawaidul Arba'. Kemudian pembahasan ini telah kita lalui. Di antara mukadimah yang beliau berikan yaitu fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadati fasadat kal hadasi idza dakhala fit taharah. Pembahasan ini telah kita bahas di hari kemarin, bahwa ibadah itu tidak akan dinamakan dengan ibadah jika dalam ibadah tersebut tidak ada unsur mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana solat tidak akan dinamakan dengan solat kalau di dalamnya tidak ada unsur toharah. Kemudian beliau pun menjelaskan bahwa jika dalam ibadah tersebut masuk perkara kesyirikan, maka perkara tersebut akan menjadi fasad, akan menjadi rusak, atau batalat, akan menjadi batil, ya. Sehingga perlu kita pahami bahwa ibadah ini harus dilakukan, ya, telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, ya, pada pembahasan yang lalu, bahwa ibadah yang kita lakukan adalah fala budda fil ibadati min hadaini syaitaini, ya. Maka, ya, menjadi keharusan di dalam melakukan ibadah harus ada dua unsur, ya, dua unsur syarat yang kita bahas, yaitu yang pertama adalah al-ikhlas, yang kedua wal mutaba'ati lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta takuna ibadatan sahihatan nafi'atan li sahibiha, sampai ibadah tersebut menjadi benar dan bermanfaat bagi orang yang melakukannya, ya. Jadi kalau ibadah tersebut tidak ada dua unsur, tidak ada dua syarat, yaitu ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah, maka ibadah tersebut adalah tidak bermanfaat. Fa inna dakhalaha syirkun batalat. Apabila dalam ibadah tersebut masuk unsur-unsur daripada kesyirikan, maka batalah ibadah tersebut. Wa idza sarat mubtada'atan laisa 'alaiha dalil fahiya batilatun aidan. Juga kalau dalam ibadah tersebut terdapat perkara yang diada-adakan, ya. Jadi komitmen Ahlussunnah wal Jamaah, ya, selain Al-Quran, As-Sunnah, mengikuti pemahaman salaful ummah, ya, ini komitmennya.
ketika berkomitmen dengan komitmen-komitmen yang lain seperti komitmen bermimpi, komitmen mengikuti akal, komitmen mengikuti kebanyakan orang, komitmen mengikuti nenek moyang, ya komitmen mengikuti orang-orang yang kaya dan seterusnya, maka ini adalah bagian daripada perkara yang batil, ya, dan tidak ada dalil dalamnya, maka ini adalah fahiya batilatun aidan. Biduni hadhihi syartaini la faidata minal ibadati. Ya, sehingga dua syarat ini adalah, ya, kalau tidak diterapkan maka tidak akan menjadikan manfaat dalam ibadah tersebut. Li'annaha ala ghairi ma syara'a Allah, wallahu la yaqbalu illa ma syara'a fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena, ya, itu adalah bukan yang disyariatkan oleh Allah, dan Allah tidak akan menerima, ya, tidak akan menerima suatu ibadah kecuali yang disyariatkan fi kitabihi, di dalam kitabnya, au ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan, fala hunaka ahadun minal khalqi yajibut tiba'athu illa rasul, ya. Maka di sana dalam kehidupan dunia ini tidak ada seorang pun makhluk yang wajib diikuti kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di muka bumi ini tidak ada yang diikuti kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, siapa orang paling terkenal di muka bumi ini? Misalkan presiden siapa? Maka tidak lebih mulia dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, ya, Allah Taala jelaskan dalam surah Alam Nashrah, ya, wa rafa'na laka dzikrak, ya, Allah angkat nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, nama siapa manusia yang sehari itu disebut sampai 15 kali kecuali nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, salat 5 waktu berarti azan 5 kali. Nama Nabi kita Muhammad disebutkan 2 kali dalam azan. 2 kali kali 5 berarti 10 kali. Ditambah lagi iqamah 1 kali, berarti 15 kali. Sedunia nama Nabi kita Muhammad disebutkan setiap hari 15 kali. Ada nama orang, nama presiden yang terkenal siapa? Disebutkan sedunia 15 kali. Kagak ada. Ya, ini janji Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat namanya. Masya Allah. Ya, jadi presiden atau raja-raja mana yang paling terkenal dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, setiap hari disebutkan 15 kali. Azan 2 kali, ya. Nama Nabi kita Muhammad disebutkan, ya. Kemudian qomatnya sekali, 3 kali, 3 kali 5, 15 kali. Sedunia itu, bukan negara kita doang. Sedunia menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sehari sampai 15 kali, ya. Sehingga beliau, ya, tidak ada di muka bumi ini yang wajib diikuti kecuali adalah beliau. Begitu mulianya beliau. Sedangkan amma adar rasul fa innahu yuttaba wa yuta'u ila ittiba'ar rasul, ya. Adapun selain rasul, maka dia itu diikuti atau ditaati jika ittiba'ar rasul, jika dia mengikuti rasul, ya. Jadi adapun selain rasul, siapapun orangnya, ya, ditaati dan diikuti jika dia mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Amma idza khalafar rasul fala ta'atah, ya, maka adapun jika dia menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada ketundukan dalam perkara tersebut. Sebagaimana yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, taatlah kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin kalian. Ya, di situ dijelaskan wa ulul amri hum, ya, pemimpin, ya, kalian itu adalah al umara wal ulama, ya, para pemimpin dan para ulama. Wa idza ata Allah wajabas ta'atuhum wattiba'uhum. Ya, jadi kalau umara
dan ulama itu adalah mengikuti Allah, maka wajib ikuti dia. Ya, taat dan ikuti dia. Amma idza khalafu amar Allah fa innaha la tajuzu ta'atuhum wa lattiba'uhum fi ma khalafu fi. Adapun jika dia menyelisihi amar Allah, perintah Allah, maka ya tidak ada ya ketaatan dan mengikuti mereka fi ma khalafu fi, pada apa yang mereka perselisihkan. Ya, jadi pada apa yang mereka perselisihkan. Bukan berarti ini diterima mentah-mentah, ya. Akhirnya mengadakan ya demonstrasi, ya mengadakan gugatan, mengadakan ya pemberontakan dan lain-lainnya. Tetapi yang diselisihi adalah yang menyelisihi perintah Allah, ya. Karena li'annahu laisa hunaka ahadun yuta'u istiqlalan minal makhluqi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'adahu fa innahu yuta'u wa yuttaba'u idza ata'a ar-rasul wa taba'a ar-rasul hadhihi hiyal ibadatus sahihah. Jadi di muka bumi ini tidak ada makhluk ya yang benar-benar merdeka yang harus diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu ya boleh diikuti, boleh ditaati jika dia taat dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah yang dinamakan dengan ibadah. Nah, pembahasan ini ya yaitu berkaitan dengan dua syarat. Ya, syarat yang pertama adalah ikhlas. Syarat yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga dibahas ya yaitu dengan makna syahadat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam usulus salasah, bahwa hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu berkisar tentang yang pertama adalah bahwa seorang muslim yang beriman kepada Allah adalah harus ta'atuhu fi ma amar, ya taat dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi apapun bentuknya, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apapun bentuknya yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah dia harus wajib taat. Ya, selama dalil yang datang kepada kita adalah sahih, ya maka kita taat. Kecuali dalil itu adalah bermasalah. Ya. Kemudian yang kedua, wa tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi apa yang beliau kabarkan, seperti kemarin ya saya bawakan sebuah hadis yang hadis itu belum terjadi. Ya. Inna awwalan nas yaumal qiyamati yuqda, ya manusia yang akan pertama kali disidang kelak di yaumil qiyamah adalah diantaranya seseorang yang kelompok yang ustushhid, ya, yang mati syahid. Kemudian kelompok rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an, kelompok orang yang mengamalkan menuntut ilmu, mengamalkannya, menghafal Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga wa rajulun wasa'allahu alaihi, kelompok yang Allah berikan kelapangan, ya, kelompok yang Allah berikan rizki. Nah, ini belum terjadi, ya. Mungkin aktivitasnya terjadi berjalan saat ini dan kejadian itu nanti. Tetapi kejadian yang belum terjadi, maka ketika itu telah sampai kepada kita, kita harus membenarkan kejadian itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wajtinabu ma naha anhu wajtibahu ma anhu naha wa jazar, ya, yaitu menjauhkan daripada apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi apa saja yang beliau larang, ya, maka jauhkan. Ya, ketika telah sampai kepada kita hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jauhkan. Jangan ditanya mengapa begini, karena semua perintah Allah, ya, semua apa yang dijelaskan oleh Rasulullah adalah hal yang bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini. Ya, sedangkan apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah, maka pada dasarnya itu semua adalah perkara yang mudarat, yang bahaya, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain.